Dalam sejarah ada nama-nama perempuan yang berusaha dilupakan oleh dunia. Bukan karena mereka gagal, tapi karena mereka terlalu berhasil, terlalu berani, dan terlalu merdeka. Salah satunya adalah Sayyidah Al-Hura, sang ratu laut dari Maroko yang ditakuti Portugis. Disegani Ottoman, tapi dikhianati oleh orang terdekatnya sendiri. Ini kisah tentang perempuan pengungsi yang bangkit jadi ratu bajak laut, dan tumbang bukan oleh musuh, tapi oleh menantu dan diamnya sang anak. Selamat datang di RC Channel. Setiap zaman melahirkan tokoh, tapi hanya sedikit yang abadi karena karya dan keteladanan. Kami hadirkan biografi bukan sekadar nama dalam sejarah, tapi pelita bagi jiwa yang haus makna. Tahun 1492, Granada jatuh ke tangan musuh. Seorang gadis kecil bernama Lala Aisyah binti Ali Ibnu Rashid Al-Alami dipaksa meninggalkan kampung halamannya di Andalusia. Ia menyaksikan tanah air, bahasa, dan kehormatan keluarganya dihancurkan di depan mata. Bersama keluarganya, ia menyeberangi laut menuju Afrika Utara. Ia tak pernah melupakan pengusiran itu, dan ia menyimpannya seperti bara yang suatu hari akan menyala. Aisyah dewasa menjadi istri Gubernur Tetuan, Ali Al-Mandri. Tapi ketika suaminya wafat, ia tidak menyerahkan kekuasaan pada laki-laki lain. Ia sendiri yang naik tahta. Ia memerintah, ia berdiplomasi, ia membangun pelabuhan, sistem pertahanan, dan jaringan intelijen. Tapi itu belum cukup. Ia ingin membalas dendam pada penjajah yang mengusir bangsanya. Ia membentuk aliansi dengan Barbarossa, laksamana Ottoman yang legendaris. Mereka berdua menyapu laut Mediterania. Kapal-kapal Spanyol dan Portugis dijarah. Bahkan tentara Eropa pun mereka tawan. Di laut, ia dikenal sebagai Ratu Bajak Laut Muslimah. Di darat, ia dikenal sebagai Sayyidah Al-Hura, wanita merdeka yang tak tertundukkan. Namanya begitu kuat, hingga Sultan Maroko, Abu Al-Abbas Ahmad Ibnu Muhammad, datang sendiri ke Tetuan untuk melamarnya. Tapi Sayyidah tidak tunduk takluk. Ia tidak meninggalkan kotanya. Ia menikah tanpa melepaskan tahtanya. Ia tetap ratu. Hal ini diyakini belum pernah terjadi sebelumnya dalam tradisi sejarah Maroko. Tapi, kekuasaan panjang dan kemerdekaan mutlak sering membuat bencana, mengundang iri dan coba mengambil alih kekuasaan. Saat usia menua, dukungan pun mulai surut dan tak ada lagi sanjungan atau pujaan. Kesendirian adalah hakikinya. Dan yang paling tragis adalah bahwa menantunya sendiri merebut tahtanya dengan cara licik. Sementara anak perempuannya hanya bisa diam, tak membela kehormatan ibunya. Tidak ada pembelaan ataupun keberpihakan yang kelak akan ia sesali. Sayyidah Al-Hura, sang penakluk laut, akhirnya tenggelam dalam politik daratan. Ia pergi dalam kesunyian. Seandainya ia meninggal, makamnya pun tak pernah diketahui secara pasti lokasinya. Sejarah ingin menghapusnya, tapi laut tidak pernah lupa siapa yang pernah mengguncangnya. Sayyidah Al-Hura adalah bukti bahwa perempuan muslim pernah memimpin, mengguncang, dan menaklukkan. Bukan hanya di balik layar, tapi di atas gelombang dunia. Dan hari ini, kisahnya kembali dibisikkan untuk perempuan-perempuan merdeka yang ingin berdiri, melawan, dan mewarisi keberanian. Namanya hilang dari batu nisan, tapi abadi dalam sejarah umat. Jika kisah ini membuatmu diam sejenak, maka bayangkan berapa banyak nama perempuan hebat lain yang masih terkubur dalam sunyi sejarah. Simpan video ini, lalu bagikan bila perlu, karena sebagian tokoh tidak butuh panggung. Mereka hanya butuh untuk tidak dilupakan. Dan jika kamu merasa satu suara, tak akan berarti, maka ingatlah Sayyidah Al-Hura, ia mengguncang Eropa hanya dengan satu tekad. Aku tidak tunduk.
Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di channel Ara Said, di antara sejarah, suara, dan kesadaran yang belum padam. Bye!